Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa anfiqu mimma razaqna min qabli ay ya'tiya ahadukumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas shalihin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahirabbil alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang sama-sama ulun hormati, ulun muliakan para habaib, para syaraif, alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama, pemuka masyarakat, Bapak Ibu, saudara hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, petunjuk serta inayahnya jualah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dan berhadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi sekaligus kita sama-sama mendengari tausiah atau ceramah berkaitan dengan keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga-keluarga beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Kita sekarang berada di penghujung atau di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada perilaku, ada sikap, ada perbuatan Rasulullah Nabi kita Muhammad yang mesti harus kita contoh sebagai umatnya. Yang pertama adalah ketika berada di 10 di penghujung Ramadan ini, Rasulullah itu adalah orang yang kedermawanannya itu semakin meningkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, as-sahiyun qaribun minallah, orang yang dermawan dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idum minan nar, jauh daripada api neraka. Sebaliknya kalau bakhil, ba'idum minallah, jauh dengan Allah. Ba'idum minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idum minal jannah, jauh daripada surga. Qaribun minan nar, dekat dengan api neraka. Nah, artinya apa? Ketika di penghujung bulan Ramadan ini Rasulullah itu meningkatkan amaliyah ibadahnya, termasuk adalah bersedekah. Kedermawanan Rasulullah Nabi kita ini luar biasa. Karena memang sebenarnya kita pernah juga mendengar ada perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Beliau pernah mengatakan, andai kata kita nih boleh berandai-andai, boleh berangan-angan, jikalau bisa misalnya, nah, kita dalam keadaan wafat, mati atau meninggal dunia, kemudian kita berandai-andai kalau bisa dihidupkan kembali sesuai dengan ayat Quran yang dibacakan tadi, fa'as sadaqah, pasti kita hendak bersedekah. Kenapa tidak diminta untuk salat, untuk berhaji, untuk yang lainnya, tapi yang diminta adalah untuk sedekah. Kenapa? Karena memang ada beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah kelebihan daripada sedekah itu bisa memanjangkan umur kita. Ini pernah terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan malaikat maut. Apa dialognya? Malaikat maut bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, siapa yang datang malam tadi di tempat ikam atau di rumah sampian?" Lalu Ibrahim menjawab, "Itu adalah sahabatku, itu adalah muridku." Mau apa dia datang? Dia ingin menyampaikan jar Ibrahim kepada malaikat maut bahwasanya dia besok hari akan menikah atau besok hari akan melangsungkan akad nikah. Tapi apa kata malaikat maut? Ibrahim,
Ketahuilah bahwasanya sahabat Ikam, murid Ikam itu pada besok hari itu dia tidak bisa menikah. Kenapa? Karena pada malam itu akan kucabut rohnya, kata malaikat maut. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika pagi hari, ternyata seorang pemuda ini masih bisa melangsungkan akad nikah. Dan diceritakan bahwa hampir menjelang usia pemuda itu 70 tahun lamanya. Nah, lalu ketika bertemu Nabi Ibrahim dengan malaikat maut ini, lalu Nabi Ibrahim kembali bertanya, "Wahai malaikat maut, kami ingin meluruskan, semalam sampean mengatakan bahwa sahabat sekaligus murid saya itu tidak bisa menikah di pagi hari. Kenapa? Karena pada malam harinya sudah dicabut rohnya. Tapi hari ini ternyata apa? Sampai usianya menginjak 70 tahun, tapi dia masih bisa berkeluarga, belum meninggal dunia. Ini ada apa?" Nah, lalu malaikat maut berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, ketahuilah, pemuda itu sugianya malam itu kucabut ruhnya, tapi ini tanganku nih kada bisa bergerak, tanganku menjadi kaku. Kenapa? Karena ketahuilah malam itu, wahai Ibrahim, seorang pemuda itu hampir separuh dari hartanya dia sedekahkan." Nah, ini artinya apa? Bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. Makanya Rasulullah Nabi kita ketika bulan Ramadan dan ketika berakhir di penghujung bulan Ramadan, ibadahnya termasuk sedekah, kedermawanannya makin meningkat. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, sedekah juga bisa menyembuhkan penyakit. Ini pernah terjadi di tengah yang bernama ulama Abdullah bin Mubarak, seorang pemuda datang kepadanya. Dia menceritakan bahwa di kakinya ini, di pahanya ini ada luka yang sudah menahun. Dibawa ke tabib manapun, ke dokter manapun, tidak sembuh-sembuh. Nah, oleh Abdullah bin Mubarak disarankan kepada seorang pemuda itu agar supaya apa? Menyedekahkan sebagian daripada hartanya. Nah, sementara seorang pemuda itu berkata harta tidak punya, bahasa kita uang tidak punya. Tapi kan hari ini kalau kita sedekah tidak hanya dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa juga dengan pikiran. Nah, alhamdulillah di situ seorang pemuda itu memiliki pekarangan atau halaman yang sangat luas. Lalu dianjurkan, diberikan nasihat oleh Abdullah bin Mubarak agar supaya di halaman rumahnya itu dibikinkan sumur. Nah, nanti kalau sumur itu sudah di bahasa kita digali, kemudian keluar memancar mata airnya, sampeyan niatkan saja air itu untuk keperluan bagi siapa saja yang memerlukan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Luka tadi yang ada di pahanya itu berangsur-angsur mengering atau sembuh. Ini hal luar biasa. Karena ini adalah merupakan keajaiban daripada sedekah itu. Kemudian yang ketiga, ada juga pernah terjadi antara Hasan, Husain, kemudian Abdullah At-Tayyar. Ini ketika menunaikan ibadah haji. Dulu kalau orang berangkat haji kan mesti harus beda dengan sekarang, pakai pesawat dan lain sebagainya. Kalau dulu bisa jalan kaki, bisa dengan unta dan lain sebagainya. Begitu sederhana sekali. Ketika dalam perjalanan ini karena memakan waktu yang sangat jauh, bekal habis, akhirnya apa? Hasan, Husain, Abdullah At-Tayyar kehausan dan kelaparan. Lalu di tengah perjalanan bertemulah dengan sebuah gubuk tua, dan di situ ada penghuninya, seorang yang sudah tua, renta. Nah, kemudian apa? Diketuklah pintu itu, kemudian ditanya. Lalu mereka bertanya, apakah ada yang perlu kami dibantu untuk dimakan, dan apakah ada yang perlu dibantu untuk kami minum? Apa dijawab oleh seorang gubuk tadi, yang ada di dalam gubuk nenek tua itu tadi? Ada seekor kambing di bawah gubuk itu. Di bawah itu ada seekor kambing yang bahasa kita tuh susunya itu sedang mekar. Bahasa kita tuh kalau itu diperah susunya mungkin akan menghasilkan air susu yang sangat banyak. Lalu ditanya, bolehkah kami meminta air susu kambing ini? Nah, lalu ditanya, dijawab, kemudian diperbolehkan.
Nah akhirnya apa? Ketiga orang tadi yang bernama Hasan, Husain, dan Abdullah At-Tayyar ini sudah hilang rasa hausnya. Tapi perutnya masih lapar. Lalu kembali mereka bertanya kepada seorang yang tua tadi, apakah kambing ini boleh kami makan untuk disembelih? Nah, lalu apa dijawab oleh orang tua tadi? Silahkan. Nah, ini adalah kenapa? Karena orang tua tadi memahami bahwa yang namanya sedekah itu, apalagi kalau yang disedekahkan itu adalah barang yang sangat kita cintai, barang yang sangat kita sayangi, tentunya ini akan membuat hasilnya itu, pahalanya itu luar biasa. Nah inilah hal yang tak terduga, ada keajaiban bahwasanya dalam Quran dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna, kebajikan yang hakiki sebelum kau nafkahkan hartamu yang paling kau cintai dan paling kau sayangi. Nah inilah perilaku orang yang tua tadi dari gubuk itu, benar-benar memberikan, menyedekahkan hartanya yang benar-benar mereka cintai dan mereka sayangi. Akhirnya apa yang terjadi ketika beberapa tahun, dekade tahun berikutnya, maka bertemulah kakek tua tadi, seorang tua tadi dengan Hasan dan Husain serta Abdullah At-Tayyar di Tanah Suci. Apa yang terjadi? Hasan setelah mengatakan, oh ini seorang tua yang membantu kami semalam. Ujar yang tua tadi, oh ini adalah pemuda yang ketika berangkat haji sedang kehausan dan kelaparan. Akhirnya dipertemukan, diyakinkan bahwasanya karena ini adalah yang membantu kami, kata Hasan, maka aku jar Hasan ketika itu akan memberikan kepada sampian 100 dirham uang dan 100 ekor kambing. Dan tidak hanya sampai di sini, kata Hasan, nanti sampian akan aku bawa ke Husain. Husain pun singkat cerita memberikan apa yang persis diberikan oleh Hasan, 100 dirham dan 100 ekor kambing. Kemudian dibawa lagi kepada Abdullah At-Tayyar. Abdullah At-Tayyar bertanya kepada Hasan Husain, apa yang kalian sedekahkan, apa yang kalian berikan kepada seorang tua tadi yang banyak membantu kita dalam pelaksanaan ibadah haji tadi, maka aku akan memberikan kelipatannya. Jadi Hasan 100 dirham, Husain 100 dirham, Hasan 100 ekor kambing, Husain 100 ekor kambing, Abdullah At-Tayyar adalah kelipatannya. Jadi menjadi 200 dirham uang, kemudian 200 ekor kambing. Ini adalah keajaiban. Jadi dari sedekah yang ikhlas, apalagi yang kita korbankan, yang kita sedekahkan itu adalah harta yang paling berharga, maka akan nanti mendatangkan nilai yang berlipat ganda. Nah ini pernah terjadi di zamannya Hasan Husain dan Abdullah At-Tayyar. Makanya Rasulullah itu pernah juga mengatakan kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian ada Abu Damdam. Ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat miskin sekali. Artinya boleh dikatakan kurang mampu lah bahasanya. Nah, hampir setiap hari itu pula Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya nih, Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, kemudian Abu Damdam untuk bersedekah. Jangan, bahasanya itu tidak bersedekah. Kenapa? Lalu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya Rasulullah, kenapa sampeyan memerintahkan kepada kami tiap hari untuk bersedekah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai kalian semua sahabatku, ketahuilah bahwa di balik sedekah itu tentunya ada keajaiban. Nah inilah yang kami kisahkan, yang kami ceritakan, bahwa memang sedekah itu adalah merupakan suatu keajaiban. Pertama, bisa memanjangkan umur. Yang kedua tadi adalah menghilangkan atau menyembuhkan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah mendatangkan harta yang berlipat ganda. Nah kalau tadi kita berandai-andai kematian, maka tadi mati sakaratul maut itu sakit benar. Untuk mengurangi sakit, maka bersedekah. Kemudian di dalam kubur itu sempit, untuk supaya kita merasa lebar, merasa nyaman, sedekah. Kemudian lagi? Di dalam kubur gelap gulita, untuk menerangi dan cahaya dalam kubur adalah sedekah. Kemudian lagi? Kalau kita nanti perhitungan amal supaya kadang merasa lambat, terasa cepat bagi kita, maka sedekah. Nah ini adalah hal-hal yang mesti harus kita contoh, mesti harus kita tiru apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Bukan hanya di bulan Ramadan saja sebenarnya sedekah ini kita lakukan, di luar Ramadan pun sedekah ini perlu kita
ya laksanakan karena kita mencontoh daripada perilaku Rasulullah. Nah ini kira-kira penyampaian ulun singkat kita agar dapat supaya meningkatkan ibadah kita, bukan hanya kita melaksanakan ibadah wajib, ibadah sunat, baca Quran, berzikir, bertahlil, bertasbih, beristighfar, termasuk juga kita bersedekah di dalamnya. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita sebagai momentum atau pembelajaran bagi kita, karena kita tidak tahu bahwa mestikah kita harus bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Tapi kita tetap yakin dan optimis, mudah-mudahan kita nanti akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Itu saja yang disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf, bila suatu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.